Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rizukna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah, bersyukur, memanjatkan pujian, pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan iman, yang senantiasa mencurahkan berbagai kebaikan dan kemuliaan, rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah, lahir batin, dunia dan akhirah, yang semuanya alhamdulillah kita nikmati, kita pakai, kita gunakan. Semoga nikmat yang Allah curahkan kepada kita menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertambah kesyukurannya, bertambah keimanannya, dan semakin tinggi derajat ketakwaannya. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, hari Jumat, yang secara spesial terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini kita menjelaskan akidah Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena sesungguhnya mempelajari akidah para imam-imam ahli sunnah, kita secara otomatis mempelajari akidah ahli sunnati wal jamaah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti akidah para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam ahli sunnah yang setia berjalan di atas jalannya generasi terbaik umat ini, yaitu salafun saleh. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan membaca perkataan Imam Malik rahimahullah yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sangat prinsip di dalam agama Islam dan secara khusus dalam akidah ahli sunnah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah di dalam segala permasalahan, terutama di dalam perkara akidah. Telah dijelaskan sebelumnya apa yang dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah, dan juga beliau menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz yang menjelaskan bahawa apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Khulafa ar-Rasyidun, maka yang demikian itu wajib untuk diikuti. Melaksanakan apa yang telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah dijelaskan oleh Khulafa ar-Rasyidun, itu merupakan bagian dari usaha kita untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah,
itu hal yang wajib. Adapun menyelisihi sunnah Rasulullah dan jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penyimpangan, kedurhakaan kepada Allah, juga merupakan penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu merupakan faktor utama kesengsaraan dunia dan akhirat, yang merupakan sebab utama kesesatan yang muncul baik secara individu atau perkara yang muncul, penyimpangan yang muncul di tengah masyarakat. Kemudian di antara pernyataan Imam Malik rahimahullah yang menjelaskan, yang mengandung seruan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Wahab, salah seorang murid Imam Malik rahimahullah. Wa an Ibn Wahab qala Malik, al-hukmu hukmani, hukmun jaa bihi kitabullah wa hukmun ahkamathu sunnah. Qala wa mujtahidun ra'yahu fala'allahu yuwaffaq, aw mujtahidu ra'yihi fala'allahu yuwaffaq. Qala wa mutakallifun fata'ana alayhi. Wa fi riwayatin qala al-hukmu alladhi yahkumu aw yuhkamu bihi bayna an-nas hukmani, ma fi kitabillah aw ahkamathu as-sunnah, fadhalika al-hukmu al-wajib wa dhalika as-sawabu, wal hukmu alladhi yajtahidu fihi al-alim bi ra'yihi fala'allahu yuwaffaq, wa thalithun mutakallifun fama ahrahu alla yuwaffaq. Yang artinya Ibn Wahab menuturkan bahawa Malik mengatakan hukum itu ada dua. Hukum yang telah tertera dalam Al-Quran, ma jaa bihi kitabullah, dan hukum yang telah dijelaskan dan ditentukan oleh As-Sunnah. Jadi ada Al-Quran, ada Sunnah. Perkara yang berkaitan dengan agama ini sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, itulah hukum yang benar. Dan apa yang telah dijelaskan Rasul dalam Sunnah, itu juga hukum yang benar. Kemudian ada yang ketiga, mujtahidun ra'yi, ahli ijtihad, ulama yang berijtihad, berusaha untuk mengetahui hukum suatu permasalahan yang tidak tertera di dalam Al-Quran dan dalam hadis secara khusus, secara nyata. Tidak ada nas, tidak ada teks yang sharih, yang nyata menjelaskan suatu hukum, tapi muncul perkara yang membutuhkan penjelasan, yang membutuhkan pemahaman atau penjelasan tentang hukumnya, maka ulama berijtihad, ahli ijtihad, mereka yang memiliki kemampuan, keahlian, memiliki kapasitas untuk berijtihad sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu yang telah dimaklumi oleh para ulama. Maka yang demikian itu, kata beliau, fala'allahu yuwaffaq, mudah-mudahan dia atau yang berijtihad tadi yuwaffaq, yaitu mendapatkan taufik. Kemudian yang ketiga, mutakallifun, yaitu seorang yang memaksakan dengan akalnya, tidak memiliki kemampuan dalam
mengkaji, membahas, menganalisa, tapi hanya semata-mata menggunakan logika, ya. Lalu dia berusaha untuk berijtihad. Mutakallib itu namanya takalluf. Dia tidak memiliki kapasitas untuk hal itu. Nah, kemudian memaksakan akalnya. Dia beranalogi, ya. Dia berusaha untuk mengetahui hukum. Itu namanya takalluf. Sementara hukumnya dalam Al-Quran telah jelas, dalam hadis telah jelas. Nah, jika tidak ada hukum secara nyata, sharih istilahnya, secara teks, dalilnya yang spesial menjelaskan hukum tersebut, maka ulama, para ahli ijtihad, berijtihad untuk mengetahui hukum tersebut. Maka demikian itu, ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan taufik dari Allah karena mengikuti jalan yang benar, ya, berijtihad. Akan tapi seorang yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki keilmuan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad, orang jahil, ya, memaksakan diri untuk berbicara dalam ilmu, maka demikian itu, ya, Imam Malik mencelahnya. Wata'ana bihi. Maka Imam Malik mencela orang yang seperti itu, ya. Jadi kalau kita ingin, ya, mengklasifikasikan bahwa orang yang berbicara dalam ilmu itu ada 3 golongan. Yang pertama, yang berbicara dalam ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Maka apa yang telah terdapat dalam Al-Quran diikuti, apa yang telah terdapat dalam hadis diikuti. Jadi landasannya adalah Al-Quran dan hadis yang telah jelas, ya, yang sharih dalam istilah bahasa Arabnya, nyata hukumnya, maka itu diikuti. Tidak ada pilihan lain dalam hal tersebut. Yang kedua, tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dalil secara nyata atau nas yang menjelaskan hukum tersebut. Nah, maka para ulama ahli ijtihad berijtihad. Maka kita mendengar mujtahidun, mereka berijtihad. Dan ini merupakan tugas para ulama, tugas orang-orang yang memiliki keahlian, kapasitas, memiliki ilmu dalam berijtihad, menguasai hukum, menguasai kaedah-kaedah ilmu, dan juga menguasai dalil. Maka mereka berijtihad. Nah, kelompok yang kedua ini, yang ahli ijtihad, apabila berijtihad yang berlandaskan keilmuan yang matang, menguasai kaedah-kaedah ijtihad, menguasai, ya, hukum-hukum atau, ya, ilmu alat yang itu dimiliki oleh seorang mujtahid, memahami bahasa Arab, memahami kaedah fikih dan usul fikih, ya, menguasai dalil. Nah, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk, ya, memahami hukum tersebut. Nah, makin demikian itu sungguh diharapkan dia itu mendapatkan taufik dalam ijtihadnya. Adapun yang ketiga, orang yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kapasitas keilmuan, kemudian dia berusaha memaksakan diri untuk memahami dan berbicara urusan agama. Ini namanya mutakallif, memaksakan diri. Makin demikian itu sungguh tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Maka Imam Malik mencela kelompok yang ketiga ini. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, ya, Imam Malik mengatakan hukum yang dijadikan sebagai landasan di dalam menghukumi, ya, perkara di antara kaum muslimin manusia itu ada 2. Yang tertera di dalam Al-Quran, ma ja'a fi kitabillah, yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Dan yang kedua, mahkamathu sunnah, yang telah dijelaskan secara nyata dan, ya, oleh sunnah. Itu hadis Nabi SAW. Jadi Imam Malik ingin menjelaskan bahawa bila terdapat perkara
di antara atau muncul perkara di kalangan kaum muslimin, perselisihan, perbedaan atau hukum atau masalah yang muncul yang membutuhkan penjelasan hukum, ya, membutuhkan ya hukum yang harus diketahui tentang masalah tersebut, maka dikembalikan kepada qala Allah wa qala Rasul. Jika terdapat dalam Al-Quran, maka itulah hukumnya. Jika tidak, dilihat as-sunnah, maka bila terdapat penjelasan as-sunnah, maka itulah yang menjadi hukum. Kemudian fadzalikal hukm al-wajib wa dzalikal shawab, yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis itulah yang wajib untuk diikuti dan itulah yang benar, ya. Kemudian yang ketiga, wal hukm alladhi yajtahidu fihi al-alim bi ra'yihi fala'allahu yuwaffaq. Hukum yang ketiga adalah ya, seorang yang alim, ahli ilmu, berijtihad dalam perkara yang muncul di kalangan kaum muslimin bi ra'yihi, dengan ya, dengan akalnya, fala'allahu yuwaffaq, maka mudah-mudahan mujtahid tersebut mendapatkan taufik. Nah, wasalithun, dan yang ketiga mutakallifun, itu yang memaksakan diri, ya, dia tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad kemudian memaksakan diri. Ini banyak ya tipikal manusia yang seperti ini di zaman sekarang ini, tidak memiliki ilmu tapi berbicara tentang urusan agama, ya, maka hukum yang muncul, pernyataan yang muncul, ya, pernyataan dan hukum yang bertentangan dengan ya apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan kaedah-kaedah ilmu yang benar. Itu namanya mutakallif, ya. Fama ahrahu alla yuwafiq, ya, demikian itu ya sangat jauh dari taufik. Dia tidak akan mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kerana dia tidak mengikuti jalan yang benar dalam ya membahas, mengkaji dan mengetahui hukum suatu masalah. Ikhwatal iman para rahimakumullah, ya, di dalam riwayat lain, wa fi riwayatin qala ma kana fi kitabillah aw ahkamathu sunnah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa haqqun la shakka fihi wa ma kana min ijtihadi ar-ra'yi fallahu a'lam bihi. Kata beliau, apa yang telah terdapat di dalam kitabullah atau yang telah dijelaskan oleh sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang benar, yang tidak ada keraguan ya di dalamnya. Adapun ijtihad, ya, ijtihad ra'yi, ijtihad seorang ulama, ya, seorang yang alim, maka fallahu a'lam bihi, Allah yang mengetahui tentang kebenarannya. Nah, tapi tidak diragukan bahawa seorang yang memiliki keahlian dan kapasitas untuk berijtihad, bila dia membahas suatu masalah, melihat suatu masalah dari sudut pandang, dari secara komprehensif berdasarkan dalil, maka tentunya dia mudah-mudahan dan akan mendapatkan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan dari ungkapan Imam Malik yang diutarakan tadi, bahawa wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menggunakan akal semata dan logika ya, di dalam beragama. Dalam berijtihad itu ada ahlinya. Kita yang tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk hal itu, maka sadar diri, jangan memaksakan diri berbicara dalam urusan agama yang kita tidak memiliki kemampuan, pengetahuan tentang kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dalam berilmu. Nah, Waqala Ishaq bin Ibrahim Al-Hunaini, ini juga salah seorang murid dari Imam Malik. Beliau mengatakan, qala Malikun qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad tamma hadha al-amr wastakmal, fa innama yanbaghi an tuttaba atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yuttaba'u ar-ra'yu. Kata Imam Malik rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah wafat, ya, wa qad tamma hadha al-amr wastakmal, dan sungguh telah
sempurna, ya, telah lengkap dan sempurna urusan agama ini. Nah, maka yang harus dilakukan adalah antuttaba'a Rasulullah, untuk diikuti, ya, mengikuti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuttaba'a, itu bukan pendapat, bukan logika, bukan akal yang diikuti. Naam. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Telah disempurnakan. Ya, ayat tersebut turun di waktu haji wada, haji terakhir yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan kesempurnaan agama, ya, kesempurnaan nikmat yang Allah karuniakan kepada umat Islam, dan nikmat yang terbesar adalah sempurnanya agama, sehingga tidak membutuhkan tambahan dan juga apalagi pengurangan setelah lengkap. Maka yang wajib untuk dilakukan adalah mengikuti apa yang telah tertera dalam Al-Quran dan yang tertera dalam hadis Nabi SAW. Tidak, ya, menggunakan logika atau akal-akalan dalam beragama. Naam, kita menggunakan akal dalam beragama, tapi tidak boleh mengakal-akali agama. Ya, tidak boleh meninggalkan dalil dengan alasan akal tidak menerima, akal tidak memahami. Yang wajib diikuti hadis Rasulullah, sementara akal kita itu diikuti bila sesuai dengan kebenaran. Tapi kita menggunakan akal dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis. Dan kita harus menggunakan akal dan tidak boleh, ya, menghakimi agama dengan akal, dengan pendapat kita. Maka tatkala qala Allah wa qala Rasul, kita mendapatkan qala Allah wa qala Rasul, enggak boleh kita menolak, oh, pendapat ustaz saya tidak seperti itu, pendapat kiai saya tidak seperti itu, pendapat buya saya tidak seperti itu, pendapat profesor dan doktor si fulan dosen saya tidak seperti itu. Enggak, tidak alasan, tidak boleh, ya, Al-Quran dan hadis ditolak, dibantah dengan hal-hal yang seperti itu. Itu tidak ada nilainya. Perkataan ustaz, perkataan buya, perkataan kiai, perkataan tuan guru, perkataan dosen, perkataan profesor, ahli apa saja, kalau telah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ditolak. Tidak ada nilainya sama sekali. Ya, tidak ada nilainya. Baik. وقال معن بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. سبحان الله. Kaidah, prinsip dasar yang dijelaskan oleh Imam Malik kepada kita semua, ya, konsep, ya, cara beragama yang benar, cara berilmu yang benar. Nah, apa kata beliau? Innama ana bashar, saya ini manusia biasa. Subhanallah. Ukhti wa usib, bisa salah dan bisa benar. Ini menunjukkan kepada kita, ya, ketawaduan beliau, dan beliau memahami, ya, siapa dirinya, sadar diri, ya. Nah, manusia, itulah sifat manusia. Dia bisa salah dan bisa benar. Beliau ingin menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa tidak boleh fanatik pada seorang pun, tidak boleh taklid buta, ya, tapi yang diikuti adalah kebenaran. Maka kata beliau, fanzuru fi ra'yi, perhatikan pendapatku, wa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu, maka semua yang sesuai dengan Al-Quran, Al-Kitab, was sunnah dan hadis, sunnah Nabi SAW, fakhudhu, ambil pendapat itu, ikuti.
Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab was sunnah fatruku. Dan semua yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan. Subhanallah. Ya, nasihat yang luar biasa. Dan sama seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain dan semua imam ahli sunnah, mereka mengajak umat untuk kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Siapa yang meragukan ya keilmuan Imam Malik, imam Daril Hijrah di zaman beliau, yang berbicara di Madinah, di Masjid Nabi SAW, beliau tidak keluar dari Madinah, Imam Malik. Ya, tidak ada selain beliau. Artinya apabila ada Imam Malik, yang lain tidak akan berfatwa dan berbicara. Nah, banyak para ulama di zaman beliau. Beliau mengatakan, saya manusia, bersalah dan benar, bisa salah, bisa benar. Nah, maka jika kalian mendengar pendapatku, mendapatkan ya pandanganku, hukum yang aku jelaskan, bila yang demikian itu bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, ditolak. Tapi bila sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ambil. Artinya apa? Karena yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah itulah kebenaran, dan diikuti bukan karena Imam Maliknya, bukan karena Imam Syafi'inya, bukan karena Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmadnya, akan tapi diikuti apa yang dinyatakan mereka, disampaikan para imam tersebut, karena itu sesuai dengan Al-Quran. Jadi pada hakikatnya mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, begitulah kita beragama. Adapun fanatik, ya, tidak keluar dari satu pendapat, bahkan menolak yang telah jelas kebenarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan alasan tidak sesuai dengan pendapatku, tidak sesuai dengan akal pikiranku, tidak sesuai dengan pendapat guruku, para leluhurku, ya, maka itu semua adalah cara yang keliru dalam beragama. Itu tidak akan mendidik umat di atas kebenaran, tunduk pada kebenaran, tapi hanya mendidik umat di atas fanatisme dan kejumudan, ya, jumud dalam berpikir, dan akan melahirkan ya sikap fanatisme yang akan ya menimbulkan berbagai ya kerancuan dan penyimpangan serta kesesatan di dalam beragama. Karena kebenaran yang absolut itu milik Allah dan Rasulnya. Adapun pendapat manusia, itu hal yang relatif. Karena manusia bersalah dan benar. Nah, beliau juga mengatakan, wa kana yaqulu laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadh min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun ba'da Nabi, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, ya, siapapun, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, apalagi manusia setelah mereka, apalagi manusia di zaman sekarang ini yang lebih didominasi dengan hawa nafsu, ya. Nah, siapapun setelah Nabi SAW, illa wa yu'khad min qawli wa yutrak, bisa diterima perkataannya, bisa ditolak, ya. Jika perkataannya benar, ya diterima. Jika pendapatnya, pernyataannya keliru, ya ditolak. Yang tidak boleh ditolak dan wajib untuk diikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa Nabi, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau maksum. Yang keluar dari mulut beliau adalah wahyu. Ma kharaja min fi illa al-haq, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Dan Allah yang menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu. Yang disampaikan adalah wahyu diturunkan kepadanya. Nah, ini tidak ada alasan bagi kita, ya, setinggi apapun kedudukan seorang di
di masyarakat. Ya, semulia apapun nasab dan keturunannya, apapun kedudukan dan pangkat dan jabatannya, keilmuannya, sebanyak apapun ilmunya, secerdas apapun dia, sebanyak apapun hafalan Al-Quran dan hadisnya, ya, penguasaan terhadap ilmu, maka dia bisa keliru dan bisa benar. Tidak wajib diikuti. Ya. Tidak boleh fanatik kepadanya. Tapi yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh ditolak perkataannya adalah Rasulullah SAW. Kerana beliau maksum. Dan ini harus kita pahami dalam beragama. Muncul berbagai penyimpangan, kekeliruan, terkadang kita mendapatkan. Ya. Seorang menolak hal yang telah nyata dalam Al-Quran, menolak sesuatu yang telah jelas nyata dalam hadis dengan alasan apa? Tidak sesuai dengan akal. Alasan apa? Dahulu saya belajar tidak seperti itu. Subhan, dahulu ustadku mengajarkanku, buyaku, kiaiku mengajarkan tidak seperti itu. Doktor, profesor, ahli dalam bidang ini tidak mengatakan seperti itu. Ya, subhan, siapa mereka? Ya. Maka jangan dilihat titel-titel yang akademik seperti itu. Profesor kah, doktor kah, macam-macam. Oh, ini kan alumni kampus ini. Ini akan alumni ini. Ini kan belajar sama syekh ini. Itu tidak menjadi standar untuk menilai dan memilih kebenaran. Tapi dilihat apa yang disampaikan dia sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Apa yang disampaikan dia sesuai dengan hadis, dengan Al-Quran, itulah yang benar. Nah, itu yang harus ditanamkan dalam diri kaum muslimin. Ya, karena itulah cara beragama yang benar. Ya. Maka seorang akan selamat dari sikap fanatik. Ya, sifat fanatik dan taklid buta. Tapi yang menjadi semangat dia dalam beragama mencari kebenaran. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dalam riwayat lain disebutkan illa sahib hadzal qabr wa asyara bi yadihi ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua bisa diterima perkataannya, dan bisa ditolak. Kecuali An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang memiliki kubur itu kubur yang ada di Madinah, dan begitu beliau menyebutkan hal itu, beliau memberikan isyarat kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib diikuti dan tidak boleh ditolak perkataannya, yang wajib untuk dilaksanakan perintahnya. Wa qala Al-Haytham bin Jumail atau bin Jamil, qultu li Malik bin Anas, saya bertanya kepada Malik bin Anas, ya Aba Abdullah, inna indana qauman wada'u kutuban yaqulu ahaduhum haddathana fulan an fulan an Umar bin Al-Khattab bikadha wa kadha wa fulan an Ibrahim bikadha wa ya'khudhu biqawli Ibrahim. Qala Malik wa sahha indahum qawlu Umar. Qultu innama hiya riwayah kama sahha indahum qawlu Ibrahim. Faqala Malik haula yustatabun. Haytham bin Jamil atau bin Jumail bertanya kepada Malik bin Anas, wahai Aba Abdullah, ini kunya beliau. Ya, ada sekelompok di tengah-tengah kami, wada'u kutuban, yaitu menulis kitab. Sebagian di antara salah seorang mereka mengatakan haddatsana fulan an Umar bin Khattab. Telah
ya menyampaikan kepada kami, berikan kepada kami fulan, jadi disebutkan sanad, ya, riwayat atau ilmu tersebut, kemudian sampai kepada Umar bin Khattab bikada wa kada, yaitu tentang masalah begini dan begitu. Kemudian juga fulan an Ibrahim, ya, riwayat yang lain sebutkan ya para perawi dan juga sumber riwayat tersebut, wa an Ibrahim bikada. Jadi ada riwayat yang disebutkan kepada Umar bin Khattab, ada riwayat disebutkan kepada Ibrahim. Allahu a'lam siapa maksud Ibrahim di sini. Artinya mereka menulis, mengumpulkan riwayat-riwayat kemudian ditulis dalam sebuah kitab. Di situ ada riwayat yang bersambung kepada Umar bin Khattab tentang suatu permasalahan ilmiah, dan ada juga an Ibrahim. Kemudian mereka mengambil pendapat Ibrahim, wa ya'khudhu biqauli Ibrahim. Jadi ada perbandingan. Ini Umar bin Khattab khalifah, sahabat. Ya, Ibrahim mungkin ya tabi'in. Nah, tapi mereka mengambil perkataan Ibrahim, tidak menerima perkataan, tidak mengambil perkataan Umar bin Khattab. Ya, secara ya keilmian, secara perbandingan, ya tentu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih utama. Beliau khalifah, ya, dan juga salah seorang ya mubasysyirin bil jannah, khalifah yang kedua, dan tidak diragukan keilmuannya, bahkan yang mendapatkan ilham dari Allah. Banyak kecocokan pendapat beliau dengan apa yang diturunkan oleh Allah dari wahyu dalam sebagian hal permasalahan. Nah, jadi mulham, mendapatkan ilham dari Allah. Maka Imam Malik bertanya, "Wasahha indahum qaulu Umar?" Apakah perkataan Umar itu sahih dalam riwayat mereka nukilkan? Qultu innama hiya riwayah kama sahha indahum qaulu Ibrahim. Itu hanya sekadar riwayat, sebagaimana juga sahih ya dalam riwayat yang mereka nukilkan perkataan Ibrahim. Jadi keduanya sahih. Ya. Riwayat dari Umar sahih, kemudian juga riwayat dari Ibrahim sahih. Tapi mereka memilih pendapat Ibrahim, meninggalkan pendapat, tidak menerima pendapat Umar. Ya, sementara secara kualitas keilmuan, ya, tentunya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang lebih utama untuk diterima, untuk diikuti. Maka kata Imam Malik, huwa la yustatabun, mereka itu disuruh bertaubat. Dan keliru mereka itu. Ya. Kenapa demikian? Jika seandainya kedua riwayat tersebut dari sahabat mungkin Abu Bakar dan Umar, ya mereka sama kedudukan. Ya, artinya mereka adalah sahabat. Kapasitas keilmuan, ya, kedudukan sama. Tapi bila dibandingkan Umar bin Khattab, sahabat, kemudian tabi'in, yang tidak bisa. Tidak ada perbandingan. Tentu Umar bin Khattab yang lebih utama. Perkataan dia lebih utama untuk diikuti karena sahabat. Nah, tapi mereka mengikuti pendapat Ibrahim yang bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik rahimahullah, haula yustatabun, mereka itu disuruh bertaubat. Keliru mereka itu. Ya. Tidak tepat seperti itu, tidak benar cara beragama atau berilmu. Ya. Kenapa demikian? Karena suatu yang menjadi prinsip beragama atau berilmu para ulama adalah deretan, ya, urutan dalam berdalil, beristidlal Al-Quran, kemudian hadis, ijma', kemudian mereka setelah itu melihat pendapat para sahabat, dan bila mereka mendapatkan perkataan para sahabat, tentu pendapat mereka yang lebih utama untuk diikuti dari pendapat orang-orang yang datang sepeninggal mereka. Artinya apa? Imam Malik rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahawa di dalam beragama ini, ya, harus mengikuti kaidah dan konsep yang jelas. Ya. Qala Allah, qala Rasul, kemudian ya setelah itu jelas ijma', kemudian dalam sisi pendalilan tentu yang dikedepankan, yang diutamakan setelah Al-Quran,
hadis dan ijma' tentunya pendapat para sahabat. Dan itu juga yang diakui oleh imam-imam yang lain. Pernah kita sampaikan sebelumnya pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih utama daripada kita dalam segala hal. Dalam keilmuan, dalam amalan, dalam ketakwaan, dalam kewaraan, dalam beranalogi, dalam mengetahui suatu hukum, maka mereka adalah yang lebih utama. Maka kata Imam Syafi'i, pendapat mereka itu sahabat Nabi lebih utama bagi diri kita daripada pendapat kita sendiri untuk diri kita. Itu pernyataan Imam Syafi'i. Lalu siapa yang di zaman sekarang ini yang tidak mengetahui keutamaan mereka, dan mengatakan mereka kan manusia biasa, kita juga manusia, mereka punya akal, kita punya akal. Jadi seolah mereka lebih mampu memahami hukum suatu masalah yang muncul dalam urusan agama ini daripada para sahabat. Ya subhanallah, ini jelas kekeliruan dalam beragama. Kemudian ikhwatal iman para rahimakumullah, Imam Malik bin Anas menuturkan, lama haji Abu Ja'far al-Mansur Da'ani, khalifah, Abu Ja'far al-Mansur Da'ani, kemudian khalifah Abu Ja'far al-Mansur memanggil saya, kata Imam Malik. Padakhaltu alaihi fahdathu, kemudian aku menjumpai dia dan berbicara dengannya. Wasalani fajabtu, beliau bertanya kepada aku dan aku menjawab. Faqala inni qad azamtu an amura bi kutubika hadhihi allati wada'taha, yani al-muwatta, fatunsakhu nusakha, thumma ab'athu ila kullin min amsar al-muslimin minha nuskhatan wa amuruhum an ya'malu bima fiha la yata'addawna ila ghairihi wa yad'u ma siwa dhalika من هذا العلم المحدث فإني رأيت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم. قال فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وإن ردهم عما قد اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل بلد منهم لأنفسهم. فقال لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. Kata Imam Malik, tatkala Abu Ja'far al-Mansur datang dalam rangka haji, menunaikan haji, tentunya mampir di Madinah, da'ani, dia memanggilku dan aku menjumpainya dan berbicara dengan khalifah. Wasalani, kemudian bertanya, aku menjawab, fajabtu. Kemudian kata Abu Ja'far al-Mansur, inni azamtu an amura bi kutubika hadhihi allati wadat. Saya berazam untuk menginstruksikan kitab yang kamu tulis ini, yaitu Muwatta. Imam Malik dengan Muwatta'nya. Ini sebelum Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi ada kitab Muwatta' dan ini masyhur. Di zaman beliau banyak kitab-kitab yang tulis para ulama, tapi kitab Muwatta' beliau yang menjadi pegangan dan rujukan, referensi utama. Fatunsakh nusakh, jadi diperintahkan, diinstruksikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk ditulis, dicetak. Berapa eksemplar dicetak. Thumma abatha kulli amsar, kemudian saya akan kirim pada setiap negeri-negeri kaum muslimin nuskha, satu eksemplar. Wa amuru man ya'malu bima fiha, dan aku perintahkan agar mereka mengamalkan, melaksanakan mengikuti apa yang terdapat di dalam kitab Muwatta dari hukum-hukum dan hadis-hadis la yata'addu ila ghairi, tidak meninggalkan kitab tersebut dan mengamalkan kitab yang lain. Wa yada'u ma siwa dhalika, dan meninggalkan selain kitab Muwatta min hadzal ilm al-muhdath, itu ilmu yang telah mungkin diada-adakan di belakangan hari.
Jadi pendapat-pendapat yang mungkin itu hanya berlandaskan ya logika semata, ya, ra'y para ulama, ya, bukan hadis. Fa inni ra'aitu asl al-ilmi riwayat ahli Madinah wa ilm, karena saya melihat sumber keilmuan itu adalah riwayatnya ahli Madinah wa ilmihim, dan keilmuan mereka, karena mereka ya hidup di Madinah. Madinah adalah tempatnya ya hijrah Rasulullah SAW, beliau wafat di situ, beliau dikuburkan, dan tentunya para sahabat, tempatnya para sahabat dan anak-anaknya para sahabat ahli ilmu, maka mereka sangat dekat kepada sumber ilmu. Nah, faqala Imam Malik, ya Amir, la taf'al, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, la taf'al, jangan engkau lakukan, jangan. Fa inna an-nas qad sabaqa ilm aqal, kaum muslimin sungguh telah ya terlebih dahulu mendengar ya pendapat para sahabat sebelumnya, dan juga telah mendengar hadis-hadis dan meriwayatkan riwayat-riwayat ya selain yang mungkin terdapat dalam kitab Muwatta ini. Nah, wa inna rada amma qad i'taqadu syadid, sesungguhnya ya mengembalikan mereka dari apa yang telah mereka yakini sebelumnya, telah mereka dengar sebelumnya, telah mereka ikuti sebelumnya, syadid, hal yang berat, bukan hal yang ringan. Maka kata beliau, fada'in nas wa ma hum alaih, biarkan mereka kaum muslimin ya sebagaimana ya mereka dalam kondisi yang telah ada sebelumnya. Jadi tidak perlu diperintahkan wajib mengikuti kitab Muwatta Malik, amalkan apa yang ada di dalamnya, enggak perlu, biarkan. Kena ya masyarakat yang hidup di zamannya dan para ulama ya di belahan negeri kaum muslimin, mereka telah mendengar pendapat-pendapat sebelumnya, telah meriwayatkan hadis-hadis sebelumnya, ya. Jadi artinya pendapat yang mereka dengar, hadis-hadis riwayat yang telah mereka riwayatkan, itu mungkin ya tidak ada dalam kitab Muwatta. Nah, maka wa makhtara kullu ahli baladin minhum li anfusihim, dan apa yang dipilih oleh setiap ya penduduk masyarakat setiap daerah ya yang mereka amalkan untuk diri mereka. Faqala la amri law tawa'tani ala dhalika la amartu bih, demi Allah ya, seandainya engkau ya mengikutiku atau mentaatiku dalam instruksi tersebut, mungkin aku akan perintahkan, artinya akan diperintahkan dicetak berapa eksemplar ya dari kitab Muwatta, kemudian diperintahkan untuk disebarkan, kemudian menjadi rujukan dan ya standar keilmuan dan rujukan referensi utama dalam keilmuan dan dalam amalan. Tapi Imam Malik tidak merestui hal itu, subhanallah, padahal telah diakui keilmuan Imam Malik. Dan juga pujian para ulama, rekomendasi para ulama terhadap kitab Muwatta. Ya, tentunya sebelum muncul Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lihat bagaimana tawaduk beliau. Beliau tawaduk sekali. Ya. Kalau hal ini ditawarkan kepada manusia yang hidup zaman sekarang ini, wah, sungguh hal itu akan berbeda ya. 180 derajat perbedaannya dengan sikap Imam Malik. Imam Malik tidak mau. Kenapa? Karena mereka mengetahui. Beliau mengetahui keilmuan itu luas, riwayat itu banyak. Para ulama alhamdulillah mereka mendengar hadis, meriwayatkan hadis dari Rasul, ya, juga riwayat dari para sahabat. Ya, kenapa manusia harus ya diikat dengan satu ya, diwajibkan hanya untuk mengikuti satu referensi saja? Ini malah akan menimbulkan fanatisme. Ya. Tapi beliau sebagaimana dalam wasiat yang sebelumnya telah kita baca, apa yang aku katakan, apa yang telah aku pendapat yang aku katakan, lihat, jika sesuai dengan Al-Quran ikuti, jika tidak tinggalkan. Tapi wajib mengikuti ya pendapat yang telah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, wajib mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian ya Abdullah bin Nafi' meriwayatkan, qala Malik
innal 'abda law irtakaba jami'al kaba'iri ba'da an la yushrika billahi syai'an la rajautu lahu arfa'al manazil li'anna kulla dhanbin bainal 'abdi wa bain rabbih huwa minhu ala raja'in wa sahibul bid'ati laysa huwa minha ala raja'in innama yuhwa bihi fi nari jahannam. Setelah Imam Malik rahimahullah menjelaskan urgensi berpegang teguh dengan Al-Quran dan kewajiban untuk kembali kepada Al-Quran di dalam berilmu, dalam beramal, dan tidak boleh fanatik kepada satu pendapat, taklid buta, apalagi sampai kepada pengkultusan, itu belas bertentangan dengan prinsip beragama ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau menjelaskan bahaya dari menyelisih hal itu, yang termasuk dalam istilah mengada-ngada dalam agama, yaitu bid'ah yang muncul. Nah, maka kata beliau, innal abda law irtakaba jami'al kaba'ir, seorang seandainya dia itu melakukan semua dosa besar, ba'da an la yusyrik, selain dari dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala, maka saya masih berharap dia itu bisa mendapatkan kedudukan yang layak, kedudukan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena dosa yang dilakukan seorang hamba antara dia dengan Allah, yaitu masih ada di sana peluang untuk mendapatkan yang berharap, berharap untuk selamat. Tapi kalau sahibu bid'ah laysa lahu minha ala raja. Pelaku bid'ah, pencetus bid'ah tidak diharapkan, tidak ada harapan baginya. Kenapa demikian? Innama yuhwa bihi fi nari jahannam. Itu dia akan dilemparkan ke dalam jurang neraka jahannam. Apa maksud perkataan Imam Malik ini? Apakah sahibu bid'atin, pelaku bid'ah, pencetus bid'ah, bila bertaubat tidak diharapkan keselamatan? Bukan itu maksudnya. Semua dosa, kekufuran, kesyirikan, bid'ah, maksiat dan yang lainnya, bila dia bertaubat, pelakunya bertaubat, Allah terima taubatnya. Akan tetapi pelaku bid'ah, dia merasa dan meyakini berada di atas kebenaran. Nah, maka dia bersungguh-sungguh memperjuangkan dan mengamalkan bid'ah tadi. Bila diperingatkan, oh enggak, ini kan benar, ini baik. Bila dikritisi, dia marah. Karena dia mengatakan yang mengkritisi yang keliru. Apa yang saya amalkan ini turun-temurun dari nenek moyang para leluhur. Maka dalam kondisi seperti itu tidak diharapkan, sungguh sulit untuk diharapkan dia itu bisa bertaubat kembali pada jalan kebenaran, karena dia meyakini apa yang dia lakukan adalah perbuatan baik. Kan tidak ada dalam sejarah kehidupan manusia, saya bertobat dari berbuat baik. Enggak ada. Yang bertobat itu dari berbuat kejahatan. Maka terus bid'ah itu menyeret dia sampai dia terjerumus ke dalam jurang neraka jahannam. Waliyazubillah. Artinya kesesatan. Kesesatan tempatnya di mana? Neraka, bukan di surga. Nah, adapun dosa yang dilakukan seorang hamba, dosa besar apapun, bahkan kesyirikan, jika dia bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Nah, kata beliau, pelaku dosa selain syirik, kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat dosa tersebut selain syirik, maka masih ada harapan dia untuk selamat. Kendati dia harus dibersihkan dulu, disucikan dulu di dalam neraka, jika Allah tidak memaafkan. Tapi kalau memaafkan, itu kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud perkataan Imam Malik. Bukan beliau meremehkan perbuatan dosa, tidak sama sekali. Nauzubillah, bukan itu maksudnya. Tapi ini sebagai perbandingan. Bahwa bila dibandingkan perbuatan dosa dengan pelaku bid'ah, maksiat dengan pelaku bid'ah, maka pelaku bid'ah lebih berbahaya. Keduanya berbahaya. Jangan disalahpahami. Keduanya berbahaya. Karena telah menentang Allah dan Rasulnya. Maksiat bertentangan dengan taatan kepada Allah dan Rasulnya. Bid'ah bertentangan dengan mengikuti sunnah, mengikuti kebenaran. Keduanya berbahaya. Tapi secara perbandingan, mana yang lebih berbahaya?
ya pelaku bid'ah. Makanya dan sebagian pendapat atau perkataan ulama salaf, perbuatan bid'ah dan pelaku bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada pelaku maksiat. Kenapa demikian? Karena pelaku maksiat bila diingatkan dia bertaubat, ada harapan untuk bertaubat. Karena dia yakin perbuatan dia lakukan, perbuatan maksiat dia kerjakan, itu maksiat. Enggak dia mengatakan, oh minum khamar baik, enggak. Berzina baik, enggak ada. Mencuri enggak. Dia meyakini itu dosa. Tapi karena dorongan nafsu, syaitan, iblis, dia terjerumus. Tapi kalau pelaku bid'ah, enggak, dia mengatakan, ini baik. Ini amal soleh. Maka dia bersungguh-sungguh. Ya. Mau dia berpindah suatu tempat yang jauh, untuk dengan keyakinan, ini amal soleh. Ya. Dia berkorban. Waktunya, tenaganya, ya, hartanya, untuk apa? Bisa melakukan. Bisa ikut serta dalam melakukan hal itu. Sementara itu perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Karena dia meyakini itu suatu kebenaran. Maka kapan dia akan bertaubat? Bila dia meyakini itu perbuatan yang keliru itu suatu kebenaran, maka tidak akan pernah berpikir untuk bertaubat. Wal-iyazu billah. Jadi artinya Imam Malik menjelaskan kepada kita bahaya di perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan prinsip yang beliau tanamkan kepada kaum muslimin, bahwa wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya konsekuensinya adalah larangan dari mengikuti selain Al-Quran dan Sunnah, atau dengan ungkapan lain, larangan dari mengada-ngada atau berbuat bid'ah dalam urusan agama ini. Ya, ikhwatal iman, rahimakumullah, dan juga para pendengar, ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan untuk kembali kami menimba ilmu dan pelajaran yang bermanfaat dari Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahan bagi kita semuanya untuk bisa memahami dan mengamalkan ilmu ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan. Bisa bertanya langsung kepada Ustadz via telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Mulai sekarang kami buka untuk layanan telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa, di mana? Dari Umu Iqbal di Padang, Ustaz. Silakan Ibu. Iya, begini Ustaz. Di tempat kami sebagian besar, boleh dikatakan mayoritas masyarakatnya itu banyak melakukan memang bid'ah, syirik dan yang lainnya. Jadi di sini kami menanyakan bagaimana caranya untuk mengajak saudara kita untuk kembali ke jalan yang benar gitu, Ustaz. Dengan mengetahui secara garis besar akidah seorang guru gitu, Ustaz. Nah, akidah seorang guru, orang awam bagaimana dia mengetahui akidah guru itu benar gitu, Ustaz, secara garis besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa disimak Ustaz. Silakan. Nah, ya, terima kasih kepada Umu Iqbal di Padang, ya. Barakallahu fiik atas pertanyaan. Jadi intinya bagaimana kita mengajak saudara kita atau kaum muslimin kepada jalan yang benar. Tadi disebutkan ya bagaimana mayoritas masyarakat dalam kondisi seperti yang diutarakan tadi, masih banyak belum mengenal sunnah, masih banyak mungkin melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan hadis, dengan sunnah, bahkan mungkin akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tentu banyak sebab kenapa itu muncul, ya. Pertama mungkin ya karena tidak disampaikan. Ya.
dari dahulu turun temurun akidah yang disampaikan ya turun temurun dari para leluhur atau akidah-akidah ahlul kalam, ya, bukan akidah yang diajarkan Rasul pada para sahabat ya mewariskan pada generasi selanjutnya, yaitu akidah salafus salih, akidah ahli sunnati wal jamaah, ya. Kendati mungkin secara kesingnya namakan juga ya dibungkus dengan kesing dan istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi ternyata yang diajarkan bukan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah ahlul kalam. Nah, sehingga berakibatkan kepada muncul berbagai pemahaman yang keliru, ya, dan muncul berbagai tradisi dan juga ya yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, cara mendakwakan adalah pertama ya kita sebanyak berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam strategi dalam berdakwah beliau adalah beliau juga mendoakan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum ya mungkin mereka kaum jahiliyah, kabilah-kabilah Arab yang belum mendapatkan petunjuk itu agar mereka mendapatkan hidayah. Allahumma hdi ya dausan wa'ti bihim, begitu. Dan ini modal, dan ini adalah senjata para dai dan kaum mukminin secara umum itu berdoa, karena kebaikan itu tangan Allah. Allah yang menanamkan hidayah pada diri kita sehingga kita mengenal tauhid, mengenal akidah. Sebagaimana mereka juga sesat dengan izin Allah, tapi tentunya Allah tidak merestui hal itu. Banyak faktor. Ya, fanatisme yang telah selama ini ya turun temurun, ya, tradisi dan budaya, sehingga dianggap itulah kebenaran tadi. Nah, kemudian muncul sikap jumud, ya, tidak bisa membuka diri menerima. Inilah yang benar. Nah, ini yang sulit. Padahal ilmu jelas Al-Quran sangat nyata, hadis begitu juga. Maka ini yang pertama. Kemudian ya kita mengajak ya dengan dalil. Jangan katakan, oh ini pendapat fulan, buya fulan, dalil qala Allah wa qala Rasul. Nah, jadi sampaikan, oh ini keliru, apa dalilnya? Qala Allah wa qala Rasul. Ini akidah yang benar, apa dalilnya? Qala Allah wa qala Rasul. Nah, begitu. Jika kita bukan seorang ahli ilmu, ya mungkin bisa kita men-share atau memberikan artikel atau tulisan atau buku atau buletin misalnya, itu ilmu yang benar. Dan zaman sekarang ini alhamdulillah ya, kalau mereka mungkin ya generasi yang terpelajar ya luar biasa dimanfaatkan. Tapi kan generasi yang sudah tua ya, zaman-zaman ya udah kakek-kakek kita, untuk itu sudah sulit untuk ya bisa diberi pengertian. Fanatiknya luar biasa, kecuali orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari berbagai doktrin-doktrin yang disebarkan oleh orang-orang yang mengajak mempertahankan budaya itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau udah fanatik itu udah sulit. Kemudian ya dengan cara terus ta'liful qulub, datang ya berikan hadiah, berdoa seperti itu. Jadi tidak perlu harus ya secara ya brutal atau mungkin sesatkan sana, saya tidak boleh seperti itu, karena ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga muslimin yang belum mendapatkan hidayah mendapatkan hidayah. Kemudian setelah kita lakukan hal itu, satu hal yang harus kita yakini, kita hanya berusaha. Tapi siapa yang akan menjadikan mereka menerima akidah yang kita sampaikan, akidah Rasulullah, para sahabat yang menerima sunnah yang disampaikan, Allah Azza wa Jalla. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah. Nah, maka terus bersemangat, tidak berputus asa. Itulah perjuangan, itulah dakwah, dan sunnatullah dalam sejarah peradaban manusia ini ternyata yang mengikuti al-haq itu
minoritas. Ya, seperti itu. Itu yang harus kita pahami. Maka terus bersemangat. Ya, belajar ilmu. Sampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang berilmu. Ya. Ini yang harus, tidak boleh, jangan dihadapi, dilawan pernyataan yang keliru, pernyataan yang tidak berdasarkan ilmu, pernyataan yang jauh dengan dari akhlak yang baik dan tutur kata yang baik dengan yang serupa. Ya, tapi tolaklah dengan baik, ungkapan yang baik dengan hikmah, bijaksana, dan terus ya berdoa kepada Allah untuk ya kaum mukminin agar mereka mendapatkan hidayah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Saya dengan Agus di Jakarta. Silakan Pak Agus, pertanyaannya. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz nih. Saya tinggal di lingkungan nih yang sholat subuh pakai kunut Pak Ustadz. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz, bagaimana sholat subuh pakai kunut itu, apakah itu termasuk bidah atau bagaimana? Yang kedua, mohon kalau seandainya kita lagi sholat subuh nih, terus imam pakai kunut, apa yang harus saya lakukan waktu menunggu itu Pak Ustadz? Begitu aja. Ya. Terima kasih, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Agus ya di Jakarta. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tinggal di lingkungan kaum muslimin yang salat subuh berkunut. Apakah bidah? Tidak. Ya. Ini perkara yang terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Secara khusus di madhab Syafi'i, mereka ya itu memilih pendapat yang berkunut tadi. Bahkan sebagian sampai mewajibkan, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama yang udah ya klasik ya. Dan kita tidak perlu meributkan hal itu. Ya, kalau kita menghidup di tengah masyarakat yang mungkin mereka berkunut, ya. Kalau kita sholat bersama mereka, kalau kita meyakini tidak berkunut, ya tidak ada masalah. Ya, sholat sah. Ya, tapi yang meyakini berkunut, ya, maka kita jangan menyalahkan. Ya, kendati mungkin kalau mungkin cara berkunutnya ya keliru, kita sampaikan seperti itu ya. Nah, jadi intinya, tapi kalau saya secara pribadi tidak berkunut, kendati ya mengetahui khilaf tersebut, pendapat Syafi'i dan Syafi'iyah dan para ulama lain tidak ya berkunut, karena mereka mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan bahwa Nabi berkunut terus menerus di waktu pagi ternyata lemah. Ya, tapi mereka mungkin ya yang berkunut masih mungkin bisa ya memegang hadis tersebut. Jadi intinya Pak Agus barakallahu dan juga kaum muslimin yang lain, jika sholat bersama kaum muslimin dan sholat berjajangan beralasan kena berkunut tidak datang mungkin ke masjid, keliru. Ya, jika sholatnya ya tertib, tapi ya mereka berkunut, dia ikuti sholat. Jika mungkin Bapak meyakini bahwa itu hal-hal khilafiyah, ya kalau ingin juga ikut berkunut tidak ada masalah. Tapi jika tidak, saya tidak berkunut, saya memilih pendapat tidak berkunut, ya tunggu saja ya, tidak perlu mengangkat tangan, ya tunggu sampai selesai mereka berkunut, kemudian ikut ya ruku ya bersama mereka, seperti itu. Kemudian tidak perlu diributkan masalah ini, ya tidak perlu. Ini permasalahan yang tidak boleh saling yang menjadikan sebagai untuk saling membedahkan, saling menyesatkan, tidak. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama yang kita ya mungkin bertoleransi dalam hal ini. Bagi meyakini itu ya mungkin yang tidak sahih hadisnya, ya silakan tidak berkunut. Ya, tapi sampai saling membid'ahkan tidak. Jangan seperti itu. Begitu juga perbedaan 8 rakaat atau mungkin 20 rakaat salat tarawih gitu ya. Yang keliru itu yang salat yang cepat, yang super ekspres itu, atau salat yang tidak ada tuma'ninahnya. Ya, kalau masalah di 8 rakaat silakan.
Yang milih mungkin ya 20 silakan. Tapi yang harus diperhatikan benar solatnya KPM. Mau 8 ya harus tumakninahnya. Perhatikan bacaannya. Jangan ingin mau cepat selesai. Itu yang 8. Nah, termasuk masalah kunut juga. Jadi ini yang harus diperhatikan ya agar kita lebih dewasa dalam hidup bermasyarakat, kemudian kita tidak saling ya bid'ah membid'ahkan. Ya, dalam hal-hal yang khilafiyah seperti ini ada kaedahnya. Jadi tidak ada masalah Pak Agus kalau Bapak yang ingin memilih berkunut silakan berkunut. Jika tidak ya ditunggu saya sampai selesai mereka baca kunut kemudian rukuk bersama mereka dan solat Bapak sah. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan masih di layanan telepon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Dari Bapak Agustin di Maluku Utara. Silahkan Pak Agustin, langsung pertanyaan disampaikan. Mohon izin bertanya Ustaz. Ya. Kemarin saya mendengar di sebuah stasiun televisi ada penjelasan antara bidah dan sunnah di dalam sholat. Begini Ustaz, mereka membahas antara bidah dan sunat. Yang saya tanyakan, apakah ada dalil yang menyampaikan bahwa kalau berdoa di dalam sujud itu hanya di dalam hati, selain dari zikir-zikir sholat, katanya kalau kita berdoa secara bersuara itu menambah-nambah syariat yang sudah ditetapkan. Jadi kalau katanya kalau untuk menambah doa kita setelah doa-doa zikir dalam sholat itu di dalam hati saja. Saya tanyakan apakah ada dalil berdoa di dalam hati, terutama di dalam sujud. Baik. Demikian pertanyaan saya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Semoga ilmu kami bisa bertambah Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Agustin ya di Maluku Utara. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kesimpulannya adalah apakah dalam berdoa di waktu solat, di waktu sujud itu ya hanya di dalam hati, tidak bersuara. Kemudian mengatakan kalau bersuara berarti itu tidak sesuai dengan sunnah, berarti bid'ah gitu ya. Nah, apakah ada dalil yang menjelaskan hal itu? Baik. Pertama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa di waktu sujud kita diperintahkan banyak berdoa. Begitu perintah Nabi SAW, wa fi sujud fa'aktsiru minad du'a. Di waktu sujud banyak berdoa. Di waktu rukuk ya banyak bertasbih. Kendati juga boleh berdoa. Nah, tapi secara khusus di waktu sujud perbanyak berdoa. Nabi mengatakan aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jadi posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah di waktu salat itu waktu sujud. Nah, kita dalam salat berdialog. Ya, baca Al-Fatihah. Kemudian kita memuji Allah, sedang menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang mulia tersebut. Nah, di waktu sujud ini posisi yang paling mulia dan juga paling dekat kepada Allah. Subhanallah. Karena waktu sujud itu betul bentuk penghambaan, ya. Kepala yang posisinya adalah yang tinggi. Kemudian kita sujud, kita tunduk, bersimpuh hadapan Allah. Kendati kita merendahkan kepala, kita sujud, tapi hati kita tertuju pada yang maha tinggi, zatnya di atas arash. Maka kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya.
Maka itulah posisi waktu kita yang paling mulia dan paling utama untuk berdoa. Maka banyak berdoa. Nah, dalam berdoa, solat itu ada amalan yang hati, ada yang ucapan, ada yang perbuatan. Kalau hati niat, kalau ucapannya diucapkan, ya, maka berdoa tadi selain kita meyakini di hati, kandungan doa yang kita ucapkan. Maka ini kenapa para sahabat mengetahui yang banyak dibaca Rasul waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam hati, tidak kedengaran sahabat mereka tidak akan bisa menukilkan apa yang diucapkan Nabi. Ya. Jadi kemudian dari sisi lain, ya, berdoa itu diucapkan. Doa yang sempurna itu mengandung ucapan yang menggabungkan antara hati dan juga ucapan. Nah, tapi bukan teriak-teriak. Enggak boleh. Ya. Seperti itu. Jadi mengucapkan doa yang kalaupun terdengar suara kita hanya bisa didengar mungkin kalau berjamaah yang ada di samping kita. Ya. Mungkin yang ada di samping kita, kiri dan kanan. Adapun sama tidak terdengar suaranya, ya bukan begitu tuntunan Nabi SAW. Boleh mengucapkan ya muqallibal qulub, terdengar oleh diri kita, kemudian ya orang yang ada di samping, tidak ada masalah. Nah, tapi hanya sedih hati, lisan tidak berbicara. Nah, maka ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka yang benar itu, na'am, hati meyakini, kemudian lisan mengucapkan, tapi dalam ucapan tersebut tidak mengeraskan suara. Karena pada dasarnya dalam berdoa itu pada dasarnya tidak teriak-teriak, ya, tidak mengeraskan suara, baik di dalam solat atau di luar solat. Tapi bukan berarti hanya zikir doa dalam hati, saya tidak seperti itu. Karena zikir yang utama itu menggabungkan apa yang ada di hati dan juga dengan ucapan di lisan. Nah, baik, demikian wallahu alam. Demikian wallahu alam wa sallallahu wasallam bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.